Lahir sebagai manusia adalah bentuk kelahiran yang paling sempurna. Dari para malaikat, alam cahaya, alam langit, sampai seluruh saripati alam berkumpul di dalam tubuh manusia menjadi bahan manusia. Kita kepada pelajaran 4. Oke. Hidung adalah pintu dari nafsu sufiyah. Produksinya di limpa, kantornya di hati, letaknya di atas nafsu amarah. Mencium apa saja, kadang membuat iri dan dengki, mengakibatkan hati tidak menentu. Jika tidak segera menyelaraskan nafas dengan zikir, maka ketidakmenentuan hati akan menjadi bumerang di dalam hidup manusia itu sendiri. Di sini, saudara, nanti dalam ilmu napas ini akan ada yang namanya zikir napas. Nah, Thariqah Syatoria ini termasuk guru-gurunya dari dulu itu menginstruksikan agar memperbanyak zikir napas. No, lebih wajib lagi sebelum tidur. Itu wajib. Dulu guru-guru pesannya begitu, saudara. Kenapa? Kadang manusia bisa saja dalam tidurnya meninggal. Benar tidak? Ada ya lagi tidur terus meninggal. Nah, jadi dengan itu segala sesuatunya kita itu harus paham. Harus disiapkan. Karena yang namanya kematian itu bisa hadir kapan saja, termasuk di dalam tidur. Nah, maka disitulah di guru-guru menginstruksikan agar zikir nafas sebelum tidur. Berapa kali? Ya berapa kali saja. Nah, ada metodenya zikir nafas. Jumlahnya 7 dalam Thariqah Syatoria. 7 jumlahnya. Ya. 7. Bangun tidur, mulai zikir nafas. Berapa saja? Sudah zikir nafas, boleh ganti dengan zikir sesuai makomnya ya. Kalau lagi jadi santri mubtadi berarti la ilaha illallah. Kalau lagi jadi santri mutawasid berarti illallah. Lagi jadi santri kamil berarti Allah. Nah, nanti misalnya butuh lagi zikir nafas, dihentikan dulu zikir Allahnya, zikir illallahnya, zikir la ilaha illallahnya, dihentikan. Ganti dengan zikir nafas. Sudah zikir nafas, merasa cukup, ganti lagi dengan zikir yang tadi. Ya, perlu lagi zikir nafas. Jadi nanti kita begitu. Ya. Dia dalam martabat santri mubtadi ya harus zikir nafas. Dia sudah di santri katakanlah kamil mukamil yang terakhir itu, dia tetap harus zikir nafas. Ya. Kalau zikir nafas dasar silahkan. Itu boleh menarik nafas. Nah, tapi pusat perhatian kita dan rasanya kita di titik nafas yang bergerak itu. Paham gitu? Jelas ya? Masuk boleh. Kalau misalnya sampean standarnya di thariqatnya oleh gurunya sedang menjadi santri mubtadi, itu boleh pakai la ilaha illallah, nggak apa-apa. Nggak kudu-kudu Allahu atau hu Allah, nggak kudu-kudu. Boleh saja. Kalau sampean apal surat Waqiah nggak apa-apa. Satu tarikan napas ini surat Waqiah. Nggak apa-apa, boleh. Diapalin dikit surat Waqiah. Terus dicoba satu kali napas. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'ati qatibah, terus. Kira-kira napasnya cukup tidak? Kalau dicoba tuh nggak salah.
Ya dah, dicoba saja. Siapa tahu amblas. Sopo ngerti kan ya. Jadi nggak apa-apa dengan la ilaha illallah. Misalnya sampean jadi santri tadi. Kang, kalau jadi santri tadi boleh nggak? Allah masuk, keluarnya hu, boleh. Ini sebagai dasar saja dulu. Ya, karena nanti di tingkat akhir itu nanti harus masuk ke jantung. Di tingkat akhir. Karena nanti di lapisan jantung itu ada yang namanya arih. Angin goib. Angin goib yang menahan ruh agar tidak keluar. Nah, jadi nanti Israel kalau mau mencabut ruh sampean, yang dicabut apa dulu? Arih dulu. Begitu saudara. Maka di ilmu napas ini nanti di tingkat tingginya adalah napasnya masuk ke jantung. Ini sangat susah. Tipis sekali, seperti tidak bernapas, tapi bernapas. Nah, makanya kalau sudah belajar Thariqah jangan jauh-jauh dari guru. Kalau bisa. Oh, terus 3 tahun nggak datang-datang. Gitu. Iya, nggak apa-apa, sebulan sekali datang. Nggih. Datang nggak apa-apa. Yang dari luar kan, nggih, silakan. Di sini terbuka ya, kapan saja ya. Yang dari luar Cirebon sendiri mangga, kapan saja 24 jam kami siap untuk bersama jenengan. Tanya sama guru apa kira-kira yang belum dimengerti, nggak apa-apa. Namanya juga taklim muta'alim dalam dunia thariqat, sah-sah saja. Nah, bagian kelima, mata adalah pintu nafsu mutmainah. Produksinya di jantung, letaknya di hati, di atas nafsu sufia. Bila hati sedang terpengaruh, biasanya jantung akan semakin berdebar. Jika tidak segera diarahkan pada zikir qalbu atau zikir ruh, biasanya hati akan semakin mengerat, tanda hidup dalam kekacauan. Selama hati belum tercerahkan karena zikir qalbu, kerja dari nafsu mutmainah yang menenangkan tidak bisa mendominasi ketenangan. Nah, maka disinilah perlu agar kita selalu zikir qalbu. Bagaimana Kang? Kita kan masih mubtadi, zikirnya la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah itu namanya zikir umum di mubtadi. Artinya zikir umum itu boleh sedang duduk, berdiri, bekerja, di mana saja. Sedang melakukan aktivitas, itu zikirnya la ilaha illallah selama menjadi santri mubtadi. Begitu. Kalau zikir khususnya ya ada. Zikir khususnya itu di santri mubtadi yang ditalkin tadi. Dari zikir zat ada zatuwa, nuruwa, sifatuwa, wujuduwa, sirwa. Kemudian zikir tawaf, zikir lam alif, sama zikir kulu jasad. Bacanya la ilaha illallah. Habis itu ke zikir qalbu, baca illallah. Nah, terus baca zikir ruh Allah. Terus baca zikir sir. Di situ ada 4 nanti zikir sir. Pertama zikir taraki. Ya. Kedua zikir tanazul. Ketiga zikir isim gaib. Ya. Keempat zikir sirrim min sir. Nah, jadi itu namanya zikir khusus. Artinya zikir yang dalam keadaan khusus, sampean malam nggih
ambil wudhu, terus sholat sunnah, terus sampean berzikir. Lah ini namanya zikir khusus. Nah, jadi ada ilmuhnya, ada Allah, ada hu, ya. Tidak semuanya la ilaha illallah. Paham maksud saya ya? Nah. Terus berzikir kalbunya sampai zikir itu bisa menembus mutmainnah. Jika kalau zikirnya sudah menembus mutmainnah, maka kehidupan kita sudah bisa didominasi oleh ketenangan, ketentraman. Oke. Amin ya rabbal alamin. Bagian keenam. Begitulah nafsu yang ada di dalam hatimu. Jika tidak teguh pendirian, dikau akan kalah di medan kehidupan. Saling bantu membantulah nafsumu. Nafsu lawamah harus membantu nafsu amarah. Nafsu amarah harus membantu nafsu sufiyah. Nafsu sufiyah harus membantu menyadarkan dirinya dan bergabung dengan nafsu mutmainnah. Semoga dikau berhasil melawan musuh terberatmu demi kemuliaan. Man arafa nafsahu wa khalafaha faqad arafa rabbahu wa taba'ahu. Barang siapa yang mengenal nafsunya dan melawannya, berarti dia mengenal Tuhannya dan mengikuti jalannya. Insya Allah dengan pengetahuan nafsu ini, dengan nafsu yang dizikirkan, dengan zikir yang nafsu zikirkan, semoga saja sampean mengenal Allah. Ya. Kita akan dihantarkan kepada mutmainnah dan terus dihantarkan kepada rodiyah mardiyah sehingga kepada kamilahnya. Ya. Tiada detik dalam zikir itu kecuali merasa diridhoi Allah, merasa disempurnakan Allah. Betapa nikmatnya manusia yang sudah dalam kedudukan itu, dalam makom zikirnya. Tiada yang terlepas dari satu zikir pun, dari dua zikir pun, kecuali ridha Allah. Nah, begitulah sederek. Oke, pertemuan kali ini saya cukupkan, sudah jam 12 malam lebih ya. Ya mungkin sampai ngantuk. Ya atau yang tadi baru sampai mungkin capek ya. Capek, nggak apa-apa lah. Semua ada hikmahnya. Dari perjalanan Anda itu kilo per kilo ke sini tuh pasti ada rasa tersendiri bagi jenengan ya. Semoga mahabbah sampean kepada diri sampean untuk mengikuti thariqah Satoriyah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada seluruhnya. Saya cukupkan tausiah pada malam hari Minggu ini. Teruslah berjuang, jangan kalah. Pelajari hawa nafsunya. Ingat, nafsu itu berzikir. Maka zikirlah nafsunya supaya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih dari saya. Akhir salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.